Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Novi Fazriati selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Kami dari kelompok 12, kelas akuntansi 4606. Perkenalkan, saya Zirza Sabila selaku moderator, serta dua rekan saya, Nola Apriani dan Diana Nazwa Kamila. Kami akan mempresentasikan mengenai fungsi linier dan terapan di bidang ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana Nazwa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai fungsi linier. Fungsi linier atau sering disebut sebagai garis lurus adalah suatu fungsi di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Dengan bentuk umum yang sering dijumpai adalah Y sama dengan BX ditambah A, di mana A dan B merupakan konstanta, sementara Y yaitu variabel tidak bebas atau sering disebut sebagai variabel dependen, sementara X adalah variabel bebas. Membahas mengenai fungsi linier sering berkaitan dengan kemiringan atau juga disebut sebagai slope. Dengan fungsinya yaitu untuk mencari perubahan variabel terikat dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas. Kemiringan juga disebut dengan gradien yang dilambangkan dengan huruf M, sehingga notasinya adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X, atau Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Untuk slope sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada kemiringan positif, kemiringan negatif, kemiringan 0, dan kemiringan tak tentu. Untuk membentuk persamaan garis linier melalui satu titik atau menelusuri satu buah titik X1 dan Y1, yaitu B sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1, sehingga notasi akhirnya akan menjadi Y sama dengan BX ditambah dalam kurung Y1 dikurangi BX1. Sementara untuk melalui dua titik, yaitu dengan notasi B sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu penerapan fungsi linier, yaitu suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Dikarenakan kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Selanjutnya, untuk penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis ada 5 topik, yaitu yang pertama fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar, yang kedua pasar dua macam produk, yang ketiga pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, yang keempat fungsi biaya, fungsi pendapatan dan analisis titik impas atau break even point, dan yang kelima fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama ada fungsi permintaan, menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan harga produk. Jika harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Berbanding terbalik, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Grafiknya memiliki slope negatif atau miring ke kiri. Rumus umumnya adalah QX sama dengan F dalam kurung PX atau QX sama dengan A min B PX, di mana QX sama dengan jumlah produk X yang diminta, dan PX sama dengan harga produk X, sementara A dan B sama dengan parameter. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana Nazwa. Baik, untuk contoh soal ini kami mengambil contoh soal yang memang berkaitan erat di dunia nyata, terkait dengan harga roti coklat dan jumlah roti coklat. Pada soal, jika harga merupakan 500, maka jumlah yang diminta hanya 10. Ketika harga mencapai 2.500, maka jumlah yang diminta adalah 2. Dengan hal tersebut, maka grafik di sampingnya menunjukkan bahwa ketika harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Sementara ketika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Baik, selanjutnya fungsi penawaran. Menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan dengan harga produk.
Harga naik, jumlah penawaran bertambah. Harga turun, jumlah penawaran turun. Grafik memiliki slope positif, miring ke kanan. Rumus umumnya, QX sama dengan FPX atau QX sama dengan min A tambah B dx, di mana QX sama dengan jumlah produk X yang ditawarkan. Dx sama dengan harga produk X sementara A dan B sama dengan parameter. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Diana. Baik, selanjutnya untuk contoh soalnya adalah masih berkesinambungan dengan harga roti coklat dan jumlah penawaran roti coklat. Ketika harga 1.000 maka jumlah yang ditawarkan adalah 2, sementara ketika harga 3.000 atau harga semakin naik maka jumlahnya yaitu 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika harga naik maka jumlah penawaran akan bertambah. Ketika harga turun maka jumlah penawaran juga akan turun, sehingga menyebabkan grafiknya memiliki kemiringan positif, yaitu miring. Selanjutnya, keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematisnya, quantity demand sama dengan quantity supply atau price demand sama dengan price supply. Secara grafisnya, titik perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Titik keseimbangannya equilibrium menunjukkan harga keseimbangan price equilibrium dan kuantitas keseimbangan equilibrium. Contoh soalnya akan dijelaskan. Baik, untuk contoh soal di sini diketahui fungsi penawaran dan permintaan. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah untuk mencari terlebih dahulu fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Ketika sudah ditemukan masing-masingnya, lalu menghitung harga keseimbangannya, di mana perlu memenuhi syarat di mana quantity demand sama dengan quantity supply, sehingga ditemukan titik keseimbangannya atau equilibrium dengan harga 700 dan kuantitasnya sebanyak 60. Selanjutnya, keseimbangan pasar dua macam produk. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang yang terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi, produk pengganti atau komplementer produk lengkap. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah yang pertama, harga produk itu sendiri, dan yang kedua, harga produk lain yang saling berhubungan. Oke, selanjutnya pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Selanjutnya, fungsi biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah biaya untuk membayar pakar kimia makanan, biaya sewa tempat penjualan, dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Jika digambarkan dalam diagram Cartesius, di mana sumbu tegak adalah jumlah biaya dan sumbu mendatar adalah volume produksi, maka garis biaya tetap berupa garis lurus horizontal. Baik, selanjutnya untuk fungsi biaya variabel. Biaya variabel sendiri adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh dari biaya variabel merupakan biaya bahan baku, biaya bahan pembungkus atau kemasan, jual label, dan jika digambarkan dalam diagram Cartesius, maka garis biaya variabel berupa garis lurus ke kanan atas dengan kemiringan positif. Dan berikut adalah contoh dari grafik fungsi biaya variabel. Untuk fungsi total biaya adalah hasil dari penjumlahan antara fixed cost dengan variable cost dengan persamaan matematis sebagai berikut. Total cost sama dengan fixed cost ditambah total variable cost, atau TC sama dengan FC ditambah VC dikali Q.
Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, maka garis biaya total merupakan gabungan dari biaya tetap dengan garis total biaya variabel, yaitu berupa garis lurus ke kanan atas dengan kemiringan positif, dengan titik awal tidak pada titik 0,0, tetapi dimulai dari biaya tetap. Dengan contoh soal sebagai berikut. Diketahui fixed cost sama dengan 20.000 dengan variabel cost sama dengan 100 gram. Ditanyakan tunjukkan persamaan dan kurva totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika diproduksi 500 unit barang. Maka penyelesaiannya adalah cost sama dengan fixed cost ditambah variabel cost, di mana costnya ada 20.000 ditambah 1.000. Jika kuantitinya 500, maka costnya yaitu 20.000 ditambah 100 dikali 500 dan menghasilkan 70.000 sebagai total biayanya. Baik, selanjutnya fungsi revenue. Pendapatan adalah jumlah keseluruhan hasil yang diterima dari penjualan produk, yaitu harga jual per unit dikalikan dengan kuantitas penjualan, atau dengan pendekatan matematis sebagai total revenue sama dengan PUXQ. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, maka garis pendapatan total revenue berupa garis lurus ke kanan atas atau kemiringan atau gradien positif. Berikut adalah grafik fungsi revenue. Selanjutnya, analisis titik impas, break-even point analysis. Break-even atau impas atau pulang pokok adalah suatu keadaan perusahaan yang pendapatannya sama dengan jumlah total biayanya. Dengan kata lain, perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak menderita rugi atau laba rugi sama dengan nol. Perhitungan analisa impas break-even didasarkan oleh kesamaan matematis sebagai berikut. Total revenue sama dengan total cost. Total revenue sama dengan fixed cost ditambah total variable cost. Price x quantity sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali quantity. Berikut adalah grafik analisis titik impas yang menunjukkan apabila di atas akan menghasilkan laba dan di bawah akan menghasilkan rugi. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materinya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.